dulu itu PTPN memang ada dari Aceh sampai Sulawesi, tapi punya lahan sampai Papua. Beda company dalam kontrol holding, sehingga accountability antara harga yang terbentuk itu benar-benar represent dari harga pasar. Subsidi ini tidak pernah dicabut, Pak. Jadi saya melihat kok masalah biodiesel kita ini sebetulnya sudah agak sekarat, Pak ya. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, saudara-saudara dan adik-adik mahasiswa. Berikut ini kita podcast kita dengan Direktur Pemasaran dari PTPN ya Pak ya, sekarang PTPN Holding ya Pak ya, yaitu perusahaan PTPN itu adalah perusahaan perkebunan Nusantara. Nah, kita hari ini mendapat tamu Bapak Sutoro sebagai Direktur Pemasaran. Nah, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, saya sebenarnya sudah agak lama meninggalkan meninggalkan kerja saya di Palm Oil yang kaitannya kepada PTPN. Dan saya terus terang saja selama ini bekerja dengan PTPN, dengan direksi yang lama, banyak sekali keluhan Pak. Yang mereka sulit dihubungi, yang mereka tidak sangat terbuka, aduh rasanya minta ampun lah kalau sudah harus berhubungan dengan para PTPN ini. Di samping itu juga mereka sifatnya sangat konservatif gitu Pak ya. Masa saya pernah ada masalah, saya telepon direkturnya, dia bilang, oh Ibu Rosdiana ya, dia bilang, tunggu ya, nanti saya selesai sidang DPR, nanti hubungin saya lagi ya. Memangnya saya tahu kapan dia selesai. Tapi itulah birokrasi yang ada di PTPN ini. Tapi saya akhir-akhir ini mendengar bahwa PTPN ini sekarang sudah sangat maju, organisasinya, manajemennya juga sudah dirubah, dan banyak sekali sekarang para pimpinannya adalah orang-orang yang tidak harus berasal dari PTPN sendiri, ya Pak Dwi ya. Yang saya kenal beberapa malahan pernah kerja di bank dan lain-lain, itu saya rasa suatu kemajuan yang bagus. Nah mungkin Bapak bisa menceritakan pembaharuan ini dimulai kapan dan apa bedanya PTPN yang lama yang sangat sangat complicated itu menjadi PTPN yang sekarang yang saya dengar juga sudah sangat maju dalam beberapa hal, dan saya bangga bahwa ya ini kan salah satu perusahaan negara yang milik negara. Kalau bisa berperan cukup besar di persawitan ini dan juga perkaretan, juga perkopian, saya rasa kita akan menjadi lebih baik di masa depannya. Karena mereka ini ya perusahaan yang menghasilkan devisa. Silakan Pak Sutoro mengenalkan diri. Terima kasih Bu Ros. Pertama mungkin saya atas nama pribadi dan mungkin atas nama direksi grup PTPN mengucapkan terima kasih atas undangannya. Ini kesempatan kita untuk membuka diri, salah satu cara untuk membuka diri, mengenalkan kita dan siapa-siapa kita dan apa yang sudah kita lakukan dan apa yang lebih penting yang akan kita lakukan ke depan. Ya. Tidak lain tidak bukan adalah untuk meningkatkan kontribusi perusahaan ini yang 100% milik negara untuk berkontribusi ya untuk perbaikan negara dan income untuk negara. Saya sendiri mungkin secara overall saya menerima masukan dari Ibu tadi mengenai yang lama, ya mungkin bukan karena saya juga relatif baru tetapi tidak bisa klaim baru. Saya bergabung, izinkan saya mengenalkan diri. Saya bergabung itu akhir 2019. Di dunia yang totally different dari segi proses bisnisnya, tetapi mengenai apa yang konten yang dibisniskan sebenarnya saya sudah cukup lama berkecimpung dengan barang-barang atau produk-produk yang berhubungan dengan sawit. Ya. Saya mulai kerja itu tahun 95, itu gabung di perusahaan yang bahan bakunya banyak memakai sawit, ya minyak nabati, dan salah satu yang besar itu adalah sawit. Kalau boleh saya sebut, saya 20 tahunan berkarya di Unilever. Kemudian tahun 2015 ada perusahaan multinasional juga yang kebetulan juga induknya memproduksi susu atau berjualan dairy product, yaitu Friesland Campina. Yang di Indonesia itu ada brand yang namanya Friesland susu bendera. Ya. Itu mau mengembangkan bisnisnya ke non-dairy creamer. Non-dairy creamer itu bahan bakunya ya sawit, PKO, CPO dan sebagainya, dengan proses teknologinya
sama bentuknya powder, sama kalau membuat susu, bahan bakunya susu, kalau yang dairy, ini non-dairy. Untuk Berarti mengganti, bukan susu. bukan Pak. susu. Oh. Jadi salah satu market insight-nya adalah tidak semua, terutama di Asia, Indonesia juga ada yang orang itu sensitif terhadap susu sapi. Tapi butuh creamer untuk ya kalau kopi, teh dicampur creamer untuk mengenhance rasanya seperti itu. Sehingga marketnya tidak hanya di Indonesia, di Eropa cukup besar non-dairy creamer. Kalau bikin non-dairy creamer, jangan di Belanda, jangan di Eropa, karena bahan bakunya di Asia. Kalau bikin creamer yang dari susu di sana, karena produksi susunya luar biasa. Yang paling di Swiss ya. Itu yang melatar belakangi perusahaan ini membuat fasilitas di Indonesia. Saya memimpin perusahaan itu sebagai presiden direktur mulai 2015 sampai 2019. Kemudian baru masuk PTPN tahun 2019. Dalam kondisi waktu itu ya mungkin tidak perlu banyak cerita, tetapi ya kondisinya memang dari segi performa perusahaan saat itu belum begitu optimal. Kemudian banyak beberapa fundamental yang harus kita perbaiki bersama, dan dengan direksi-direksi yang baru yang mulai tahun 2019 akhir, kita memang melakukan beberapa perubahan. Yang cukup signifikan adalah mungkin Ibu Ros ingat bahwa dulu itu PTPN memang ada dari Aceh sampai Sulawesi, tapi punya lahan sampai Papua. Dan posisi PTPN itu berdasarkan lokasinya. PTPN 1 ada full set of board of director, managing the company, their entity di Aceh, PTPN 1, PTPN 2, terus sampai PTPN 14 yang ada di Sulawesi. Ya. Saat itu memang sudah mulai ada, tahun 2014, saya belum gabung, tetapi sudah mulai inisiasi untuk, kita itu perusahaan besar, kalau digabung. Tapi kalau kecil-kecil ya kita itu dulu PTPN katanya zaman dulu kan termasuk dominan dengan lahan yang sekitar 1,1 sampai 1,2 juta hektar. Itu jelas perkebunan yang sangat dominan waktu awal-awal dibangun. Tetapi perkembangan berikutnya kan peran serta dalam membangun industri perkebunan itu makin tersusul dan even tertinggal dari perkebunan swasta. Sehingga kita harus merubah bagaimana kita melihat bahwa apapun industri kita itu harus melihat apa yang terjadi di pasar, dan untuk menjalankan bisnis untuk memenuhi kebutuhan pasar itu kan bisa dengan tata kelola cara yang berbeda, harus ngikutin. Kalau terus-terusan seperti yang kita lakukan zaman dulu, mungkin zaman dulu bagus untuk level kompetisi yang tidak seperti zaman 20 tahun terakhir gitu. Ini yang kita lakukan, sehingga istilah holdingisasi atau istilah holding PTPN itu sebenarnya sudah ada tahun 2014. Tetapi saat itu dirasa sampai 2019 itu ada evaluasi yang luar biasa. Ternyata holding itu tidak istilahnya jalan dari aspek konsolidasi saja. Jadi setiap tahun consolidate report, gabungan dari performance 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya digabungkan, ya ini konsolidasinya ini holding. Tetapi sebagai tata kelola bahwa ini perusahaan besar yang bergabung sebagai holding, itu belum berubah di dalamnya. Masih masing-masing independen menjalankan fungsi korporasi masing-masing secara komplit. Ini yang kita merasa harus diubah. Sehingga waktu itu kalau mengubah perusahaan, mungkin Bu Ros kan tahu bahwa merger dan sebagainya, walaupun perusahaan negara itu not that simple. Jadi aspek perpajakan, aspek tata kelola, aspek peraturan perundangan luar biasa, banyak sekali. Sehingga yang kita lakukan adalah pertama kali, no matter secara legal entity masih perusahaannya PTPN 1 sampai 14, tapi kita harus sepakat, strong leader menyatakan bahwa kita harus berkelola seperti perusahaan, bahwa itu satu perusahaan besar yang menghadapi market harus bersama-sama sebagai satu perusahaan, bukan masing-masing, dan kita harus kontrol bersama, karena kondisi saat itu, kalau boleh saya share, tahun 2019 buku, itu mungkin sudah ada di publish juga, kita rugi sekitar 2,5 triliun. Dan rugi terus. Dan kita mempunyai hutang waktu itu sudah di-restru, dan tapi juga masih punya hutang di atas 40 triliun, itu angkanya publish. Gila, betul itu. Nah, akhirnya kita secara simpel, basic, dari board
dengan pembinaan dirut kita Pak Gani yang sudah 30-an tahun di PTPN, kemudian saya dan beberapa direksi yang baru seperti Bu Ros tadi katakan, kita bersama-sama melihat bahwa aspek fundamental pertama yang harus diubah minimal, karena bermain di komoditi itu harus dua hal. Satu, cost kita harus lebih compete dengan yang luar. Kalau nggak bisa compete, ya kita jual komoditi kan lebih murah, dan itu harus yang akan dibeli oleh konsumen. Ya. Nah, yang kedua itu adalah dari aspek untuk seperti itu kita harus kontrol cost kita. Cost di dalam adalah intinya salah satu basic dari fundamental dari perusahaan yang namanya komoditi itu adalah productivity. Kalau productivity kita tidak bisa compete dengan cost yang ini, ya kita nggak akan bisa compete dengan itu gitu. Sehingga waktu itu ada dua hal fundamental yang kita lakukan dengan struktur yang masih sama, yaitu legal entity dari masing-masing perusahaan masih ada, dari PTPN 1 sampai 14 masih ada, tapi ada board holding yang oleh pemegang saham dikuatkan untuk mengatur itu. Revenue stream dikumpulkan jadi satu di holding. Artinya semua aspek pemasaran, penjualan digabung jadi satu. Jadi bagaimana kita menghadapi pasar, bagaimana kita dealing dengan pasar, bagaimana kita membaca pergerakan pasar, itu di holding. Sehingga di anak perusahaan itu fokus kepada operational excellence. Tugasnya adalah memproduksi, mengutilitas aset yang ada untuk menghasilkan produk yang produktivitasnya lebih tinggi sehingga lebih murah. Apa sekarang produktiviti sudah naik? Kalau kita nanti saya cerita setelah 5 tahun nanti saya bandingkan dengan kondisi awal, itu sampaikan di situ. Ya. Dari situ kita lakukan itu, apa yang dilakukan? Kalau itu tetap dilakukan tanpa ada perubahan tata kelola dan strukturnya, itu tentunya juga akan terjadi fight antar perusahaan itu sendiri. Sehingga waktu itu cukup signifikan sehingga masuk media juga. Pak Erick Thohir dengan support yang luar biasa dari beliau, kita itu mensimplify struktur perusahaan di level anak perusahaan. Jadi yang namanya dulu kalau nama PTPN 1 ya ada direktur pemasaran, ada direktur keuangan, direktur SDM. Kita ubah awal 2020, satu anak perusahaan, satu PTPN, satu direksi. Hanya satu direktur. Jadi yang fungsi pemasaran, keuangan termasuk SDM hanya satu. Jadi yang namanya direktur pemasaran seluruh PTPN Group hanya satu. Seluruh perusahaan yang namanya direktur keuangan hanya satu. Yang ada di anak perusahaan namanya direktur. Dia adalah ex officio, memang harus mewakili perusahaan karena legal entity, nggak bisa hilang. Karena legal entity ada harus ada direktur. Itu memanage operational yang ada di situ. Nah, kemudian dari aspek keuangan karena seperti itu juga pasti kita harus melakukan dengan kondisi rugi, hutang cukup besar, kalau tidak dikontrol kalau tadi masuk revenue streamnya kita kontrol, keluarnya kan harus kita kontrol juga. Artinya hutang semua dikumpulkan jadi satu dari dalam itu di manage oleh holding, sehingga secara kontrol budgeting adalah terpusat. Itu yang dilakukan, singkat cerita seperti itulah. Pergerakan itu berlangsung sampai walaupun itu bukan tujuan akhir saat untuk melakukan itu, idenya adalah setelah itu tentunya ideal adalah secara struktur perusahaan legal juga harus berubah. Nah ini yang cerita mulai Desember tahun 2023, baru 2 bulan yang lalu, kita mulai perubahan tahap kedua, yaitu secara struktur perusahaan kita ubah. Jadi perusahaan itu bukan berdasarkan geographical location, jadi PTPN 1 di Aceh, PTPN 14 di Sulawesi, tetapi kita memanage berdasarkan komoditi yang kita lakukan. Kita PTPN punya 5 komoditi yang utama, sawit, karet, gula, kemudian kopi dan kakao. Kemudian dari 5 ini kita bagi menjadi 3 subholding. Jadi no matter location operational kebunnya di mana, kalau yang namanya ngurusan sawit, yang manage adalah satu company, subholding kita sebut, subholdingnya sawit, yang kebunnya dari Aceh sampai Sulawesi. Oh ya, jadi seperti menangani swasta lah sekarang Pak ya. Swasta kan begitu sekarang. Karena strategi bisnis, bagaimana meran bisnis, bagaimana kita membaca demand-nya bisnis prosesnya sawit dengan tebu kan berbeda. Marketnya beda. Sawit kita adalah the biggest exporter di dunia. Produksi 50 atau 48, kita butuh cuma 20, artinya suka atau tidak suka Indonesia harus ekspor 30 juta produk sawit dan turunannya. Kita butuh tuh hanya 6 juta loh. Kalau dengan biodiesel sekarang, dengan B35 kan udah membutuhkan sekitar 12 juta. Kalau minyak goreng yang food 6 juta, 6 juta ya. Tapi tambah biodiesel itu 12 juta, tapi kalau sebentar lagi
naik B40 ada hitung-hitungan nambah 15, dari 12 ke 15, jadi total akan sekitar 20 juta kalau itu dikatakan. Gula itu kita the biggest importer in the world. Iya, kenapa kita jadi biggest importer itu Pak ya? Apakah refined sugar itu tidak boleh diproduksi, masih tidak boleh diproduksi di Indonesia? Ini perlu, itu cerita industri gula akan butuh waktu yang panjang untuk berdiskusi, tetapi Indonesia pernah nomor 2 eksporter terbesar di dunia zaman Belanda katanya. Iya. Kemudian sekarang ini kita pengimport terbesar di dunia karena untuk konsumsi kita butuh 3 juta, untuk industri butuh 4, jadi kita per tahun itu butuh 7 juta ton, sedangkan produksi kita paling 2,2 sampai 2,5 juta. Nah, yang lucunya waktu saya di Malaysia, waktu saya jadi atas di Malaysia, Pak ya, Indonesia itu mengimpor dari Malaysia, padahal Malaysia merefine sugarnya Australia, kan lucu itu. Ya, ada yang sekarang ada 2, yang ada import berupa GKP yang sudah siap dipakai, gula jadi, itu dari beberapa negara, salah satu produsen besar dunia yang sering produknya kita import, kalau tiap tahun memang harus import, itu adalah Thailand, India, Brasil. Brasil. Jadi 3 negara itu yang inilah. Kalau raw sugar ada yang dari Australia, ada Brasil juga, dan India. Itu yang raw sugar itu juga boleh lah. Yang pemerintah lakukan itu adalah memang ada kuota alokasi itu beberapa GKP, karena kalau GKP import langsung bisa jual. Kalau GKM istilahnya raw sugar itu diimport harus diolah dulu, di-refine dulu, tergantung kapasitas dari pabrik kita. Ini yang ini nanti bisa cerita panjang. Kembali ke seperti itu, artinya karena bisnis itu masing-masing komoditi itu membutuhkan cara bisnis yang berbeda, maka strategi proses bisnis di PTPN kita ubah per komoditi basis. Jadi set company kita establish mulai Desember kemarin tahun 2023, ada company yang namanya kita sebut PAMCO yang memimpin melakukan bisnis secara end to end di bisnisnya kelapa sawit. Jadi sekarang holding itu perusahaan-perusahaan yang ada di PT daerah sekarang dikendalikan satu. Nah, PAMCO ini dengan holding gimana? Nah, jadi perusahaan dulu namanya 14, kemudian dari 14 itu dulu ada namanya holding, yaitu sebagai operational holding, tahap transisi kita sebut. Nah, karena kita sadar bahwa mengelola bisnis berkomoditi yang berbeda itu butuh cara yang berbeda, maka kita holding membentuk subholding berdasarkan komoditi. Jadi subholding ini, misalnya PAMCO memanage bisnisnya sawit dari Aceh sampai Sulawesi sampai Papua, ini pemegang sahamnya adalah holding. Jadi holding instead of manage 14 perusahaan, kalau dengan cucu sekitar 60, tapi perusahaan yang PTPN itu 14 sekarang menjadi 3. Jadi subholding PAM yang sawit, subholding gula, sama subholding others itu adalah yang manage karet, teh, sama kopi yang kecil. Itu yang jadi kita secara holding sedikit menarik diri bukan sebagai operating holding lagi, karena kalau operating holding yang kita terapkan 3-4 tahun terakhir, itu juga secara strategi yang mikirin long term siapa. Kalau holding tiap hari yang jualan kita semua, itu juga ini akhirnya kita kembalikan ke bahwa set of company yang subholding berjalan. Ini masa transisi, jadi bismillah baru 2 bulan kita punya target 6 bulan sampai 2 tahun proses merger di bawah ini smooth. Kalau udah smooth nanti fully holding akan bertindak sebagai strategic holding. Tidak operating holding lagi yang kita terapkan sejak tahun 2020. Ya, itu cerita singkat mengenai. Tapi apakah pembaharuan ini juga mengganti orang yang berada perusahaan-perusahaan PTPN yang ada di daerah? Ini challenge dari seorang leader yang melakukan perubahan. Itu memang kan kita memang pertama mendefine bisnis prosesnya, kemudian setiap bisnis proses itu membutuhkan role atau leader seperti apa. Idealnya adalah kalau kita grow leader from within, artinya kalau kita diubah apapun, source of leader dari dalam itu bisa itu Pak ideal kondisinya. Tapi tidak menutup diri juga seperti yang Bu Ros tadi, dari beberapa fungsi yang dirasa membutuhkan leader dari luar untuk injek memberikan dinamika yang berbeda untuk saling mendevelop bisnis ke depan supaya tidak hanya yang berpengalaman di sektor hulu saja, tetapi juga secara bisnis, secara hilir juga mengerti, sehingga ada beberapa leader yang memang pemegang saham, ini ranahnya pemegang saham, Pak Menteri
sudah mulai beberapa tahun ini kan mulai injek beberapa leader dari swasta, dari BUMN lain, dari bank dimasukkan. Itu sudah itu sebagai set of board of director dari masing-masing perusahaan itu sudah mix. Jadi supaya pengkayaan bisnisnya itu bukan hanya berdasarkan pengalaman historical, pengalaman dia, tetapi juga ada di enrich dengan leader-leader yang lain yang background-nya berbeda gitu. Itunya di situ. Tapi banyak tetap kalau di total masih tetap yang dari dalam, tentunya itu idealnya dari dalam. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau dari industri perkebunan ya harus perkebunan leadernya ya tidak. Itu juga itu common practice yang ada. Bagus lah itu. Selanjutnya kita saya ingin sekali mengetahui Pak perkembangan pemasaran Pak ya. Karena saya concern sekali dengan pemasaran ini. Selama ini kan setahu saya pemasaran PTP itu semua dikendalikan oleh KPB. Sekarang namanya Pengatur. Dan saya melihat seperti arisan gitu Pak ya. Hari ini yang menang si A, besok si B gitu Pak, si C. Kok saya rasa kok sayang betul sebegitu besar produksinya hanya dibuat begitu Pak ya. Dan saya lihat juga ahli-ahli pemasarannya kok tidak ada di situ. Itu satu. Yang kedua, saya tuh ingin sekali PTPN ini kan karena punya share besar ya Pak ya. Di dalam produksi ini kita bisa mengatakan sinar emas besar ya Pak ya. Kita bisa mengatakan, tetapi share pemerintah di situ kan cukup besar ya Pak ya. Nah saya tuh ingin melihat juga bahwa mereka ini apakah itu PTPN, apakah itu swasta, ataukah itu smallholder juga punya pemikiran bagaimana menangani yang disebut trade barrier Pak ya. Karena trade barrier ini kan sudah sekarang apapun dijadikan trade barrier. Jadi kalau seperti sekarang EUDR lah, EU Red 2 lah, sebentar lagi EU Red 3 sudah keluar ya Pak ya. Belum lagi Amerika dengan segala macam RIN-nya. RIN itu saja untuk kita bisa mengekspor sana kita perlu lawyer Pak ya. Jadi sebegitu orang membatasi pasarnya untuk tidak dikuasai orang lain. Dan berbagai instrumen yang mereka gunakan termasuk diantaranya itu instrumennya itu adalah para NGO kan Pak ya. Nah jadi sekarang saya tidak tahu bagaimana cara pemasaran PTPN yang baru. Mungkin ya lebih maju dari yang sebelumnya. Barangkali Bapak bisa menceritakan Pak, silakan Pak. Izinkan saya sebelum menjelaskan kira-kira apa yang harus kita lakukan bersama-sama, tapi menjelaskan mengenai di dalam PTPN sendiri evolusi 3-4 tahun terakhir di aspek pemasaran seperti apa. Jadi memang benar bahwa kita punya anak perusahaan PTPN, di antara PTPN 1 sampai 14 itu ada anak perusahaan membentuk namanya KPBN, itu adalah kantor penjualan pemasaran bersama. Jadi semua produk kita dijual ke sana, kemudian baik dengan melakukan lelang dan sebagainya di situ. Kita melakukan evaluasi yang cukup besar tahun 2020. Jadi ini lebih kepada bagaimana kita meyakinkan bahwa fungsi pemasaran adalah meyakinkan produk kita itu bisa diterima atau dijual ke pasar dengan harga yang memang harga pasar. Itu yang pertama. Yang kedua, yang fungsi pemasaran yang kedua yang harus lebih ini adalah mengoptimalkan. Kalau kita bisa menjual barang yang sama tetapi lebih bagus dibanding barang yang lain, itu juga fungsi pemasaran, harus mengoptimalkan pendapatan di situ. Untuk melakukan itu, kita melakukan perubahan tata kelola. Jadi KPBN, instead of dulunya bisa melakukan semuanya barang dijual di satu pintu di KPBN, kita tetap meletakkan KPBN itu sebagai pasar lelang atau tempat untuk lelang, atau kita sebut mungkin semacam marketplace. Jadi marketplace-nya PTPN yang jualan lewat lelang itu ada di KPBN. Tetapi jalur penjualan kita, PTPN Group, itu tidak hanya lewat lelang KPBN. Kita juga untuk mendapatkan optimal result. Namanya lelang kan kadang-kadang perusahaan-perusahaan besar itu gengsi ikut lelang atau tidak mau ini. Biasanya yang banyak di situ trader. Tradernya ya itu muter, ada satu perusahaan punya 10 trader daftarkan di situ, tetapi pemenang 1 2 3 namanya beda tapi PT-nya sebenarnya pemiliknya itu juga gitu. Sehingga kita juga approach langsung B2B. Jadi B2B penjualan kita untuk potensi siapa sih perusahaan-perusahaan besar kita mapping yang demand terhadap komoditi kita itu besar, kita approach, lakukan B2B. B2B-nya ada 2 hal kita lakukan, utama adalah kontrak jangka panjang, tetapi yang kita kontrak adalah volumenya. Tetapi kalau mau mendapatkan volume dari kita,
harus memberikan premium dong. Kita secure volumenya, tetapi kita mendapatkan PTPN mendapatkan premiumnya on top of harga lelang. Jadi Ya, jadi on the basis of jaminan volume ya Pak ya. ya, itu kita terapkan dan itu hasilnya lumayan. Itu hasilnya lumayan. Jadi misalnya perusahaan A itu kita tahu bahwa punya demand 100.000 ton per tahun misalnya. Kita approach. Kita akan deliver sebulan 10.000 ke kamu. Garansi demand tiap tahun kita supply-nya tiap bulan kita kirim, tiap hari berapa kita ada kontraknya. Tetapi harga tetap refer kepada lelang harian. Ya. Yang kita lock adalah volumenya, harganya tetap refer kepada harga lelang yang di marketplace di KPPN. Jadi KPPN tetap ada sebagai marketplace untuk harga acuan. Sedangkan harga acuannya dari mana itu Pak? Nah, harga pembentukan harga lelang, izinkan saya sedikit menjelaskan mengenai bagaimana pembentukan harga di KPPN. Iya. Jadi untuk mendapatkan harga lelang supaya kita tahu bahwa istilahnya ya nggak dibodohi-bodohi amat sama pembeli karena yang lelang tiga perusahaan ternyata perusahaannya miliknya induknya kepada perusahaan yang sama gitu. Kita establish yang namanya divisi market analysis. Ya. Tugasnya adalah orang ini benar-benar memang searching data tiap hari kerjaannya malam sampai pagi mengeluarkan namanya price indication. Ya. Untuk semua komoditi. Dasarnya dari mana? Adalah dari pergerakan supply demand dan price reference yang ada di beberapa tempat lelang dunia. Saya sebut untuk CPO ada di Rotterdam sama di Malaysian Index yang ada di Kuala Lumpur, bursa Malaysia. Nah, tiap pagi tim ini mengeluarkan dia independen mengeluarkan rekomendasi semacam harga acuan untuk CPO hari ini berdasarkan evaluasi itu adalah range-nya segini. Ini yang akan menjadi acuan sebagai price indication yang diberikan kepada KPPN, itu pun lewat sistem. Jadi lewat sistemnya kita lewat SAP, jadi secara sistem dan ini hanya dibuka bisa saat jam 2 siang. Ya, jadi lelang itu online, tidak perlu dulu. Itu kan lelang semua datang ke KPPN penuh gitu. Oh, iya. Sudah berapa tahun terakhir, lelang itu semuanya online, bis. Jadi biddingnya adalah online dan instruksi yang mengeluarkan PI atau price index itu adalah dari holding yang dari tim analisa pasar secara independen mengeluarkan dan itu hanya dibuka oleh orang tertentu dan jam 2 siang. Jadi antara yang lelang misalnya ada 10 atau 15 perusahaan bid ini dikeluarkan sama kalau harganya di atas harga acuan itu ya pasti accept. Ya. Tetapi kalau di bawah ada dua, apakah kita sebagai pemilik barang karena misalnya kebutuhan cash flow dan sebagainya kita bisa, tetapi harus direktur yang memutuskan. Tidak secara sistem seperti itu, direktur approve di sistem boleh misalnya harga tertingginya ternyata 10 sen di bawah harga acuan karena kita pas butuh cash flow misalnya ya kita terima. Tapi harus direktur ada exceptional direktur yang memutuskan. Itu yang terus dilakukan antara penjualan yang tempat pasar sama tempat menentukan price reference beda company dalam kontrol holding sehingga accountability antara harga yang terbentuk itu benar-benar represent dari harga pasar. Itu yang kita lakukan secara KPPN dan masih terus berlaku itu sampai sekarang. Jadi ada 3 tipe penjualan PTPN. Satu adalah lelang, saya ulangi lagi untuk price setting yang menjadi acuan itu di KPPN dengan mekanisme yang sudah kita modernisasi supaya sesuai dengan balai lelang atau lelang yang ada atau bursa lelang yang ada. Yang kedua dengan LTSC itu long term contract. Ya, long term contract yang kita lock volumenya, kita janji kepada pembeli-pembeli besar terutama ini langsung kepada direct pemakai. Yang ketiga, kalau masih produksinya lebih dan ada stok BO. Bid over itu sekarang ada stok 100 ton. Ya sekarang bid over terbuka. Terbuka. Hari itu ada yang butuh siapa? Ya selama ini negosiasi di situ. Harganya tetap minimal harga lelang itu. Gitu. Ya. Jadi kalau ada orang menawar lebih tinggi dari lelang berapa ya kita kasih. Barangnya ada nih sekarang. Gitu. Ini jadi 3 mekanisme ini kita lakukan. Kalau ekspor bagaimana Pak? Ya, sama. Jadi pada dasarnya ekspor itu kebanyakan adalah karena kita sudah dari produksi yang ada itu dikurangi untuk lelang. Lelang kan kita tidak bisa kontrol karena itu ada pembeli untuk ekspor juga sebenarnya. Tapi yang melakukan ekspor adalah si trader yang menang itu atau siapapun yang menang di situ. Kemudian kalau LTSC kan sudah long term kontrak itulah. Kelebihan dari itu kita juga melakukan ekspor tergantung dari bagaimana pergerakan harga pasar di luar. Tetapi itu tidak banyak. Jadi kalau saya bilang lelang kita 40%. Bid over kita sekitar 30-40%, sisanya ekspor.
Nah, ekspor kita lakukan adalah ini memang cukup agak pelik begitu ada istilah DMO. Karena sebelum kita ekspor sendiri, harus DMO kita harus berkewajiban menjual harga minyak goreng dengan harga 14.000 itu dulu. Artinya itu yang harus kita hitung-hitung. Sebetulnya 14.000 itu bukankah itu di bawah cost of production? Nah, lebih tinggi, Bu. Karena gini, harga 14.000 itu adalah harga sampai consumer price. Consumer beli di toko, di warung-warung itu 14.000. Diturunkan ke bawah, itu harga kan harus ada margin dari distributornya. Tapi kalau PTPN kan tidak punya refinery, bagaimana dia menjual ke pasar? Nah, saya akan cerita ini sekarang. Nah, ini pertanyaan ini sebelum saya jelaskan, Bu Ros, misalkan. Jadi memang itu suatu challenge dan opportunity yang harus digarap PTPN sebagai perusahaan yang ya dulu dominan, tapi sekarang secara volume kita produksi sekitar 7-8% dari total CPO di Indonesia. Jualnya CPO saja. Saat ada isu sebelum DMO keluar kan isunya mengenai minyak goreng, sudah nggak langka gitu. Gimana PTPN perusahaan BUMN ternyata nggak bisa, barang hilang nggak bisa ngapa-ngapain karena kita nggak bisa produksi. Kita ingin saya laporkan, kita sekarang punya satu refinery dengan kapasitas 750.000 ton per tahun. Kemudian refinery kedua sudah terbangun sekarang 80%. Insya Allah semester 2 tahun ini akan jadi. Sehingga lokasi di mana itu? Di sumber CPO kita di Sumatera Utara. Jadi masih di situ. Di situ kan refinery-nya besar sekali. Ya, itu. Jadi kita punya akhir tahun ini kita akan punya 2 refinery di sana di satu lokasi, kapasitasnya 1,5 juta. Jadi 1,5 juta itu sekitar 50% dari kapasitas CPO kita. Jadi kita masih tetap jual CPO 50% dari itu. Long term-nya kita diminta oleh pemerintah karena masuk dari proyek strategik nasional, itu kita diminta untuk mengembangkan kapasitas refinery kita menjadi 4 refinery, 4 kali 750 jadi 3 juta. Jadi kita di tahun 2028 kita akan mempunyai kapasitas 3 juta. Tapi tentunya ini yang menarik. Bisnis refinery itu membutuhkan atau bisnis hilir membutuhkan culture dan sets of business flow yang berbeda. Yang biasa jualan CPO itu dengan margin yang cukup tinggi. Kemudian kita dapat uang di muka. Jadi CPO itu lelang hari ini, 2 minggu dapat uang, 2 minggu setelah dapat uang baru ngirim barang. Kalau bisnis hilir tidak bisa seperti itu. Bisnis hilir kalau ekspor kita siapkan barangnya, beli CPO dulu, siapkan barangnya siap masuk kapal, dokumen siap, baru mulai transaksi pembayaran terjadi itu sekitar seminggu 2 minggu baru masuk. Gitu. Ini membutuhkan cara pandang dan bisnis proses dalam memanage cash flow perusahaan yang berbeda. Ini tidak hanya sekedar investment refinery membutuhkan dana, tetapi pengaturan cash flow grup PTPN harus berubah. Ini sekarang kita berjalan ini masih kita bilang kita sudah jalan satu refinery, belum ideal di dalam bisnis prosesnya, kita sedang terus belajar dan bersama-sama ke sana, tetapi pemerintah, pemegang saham dan board PTPN yakin bahwa hilir suka atau tidak suka kita harus ke sana. Karena memang marketnya itu di sana. Karena tidak ada memakai CPO as CPO, karena sekarang seberapa puluh tahun terakhir kita jual CPO itu karena memang bukan end customer sebenarnya, banyak yang perusahaan-perusahaan yang punya refinery untuk itu. Nah, kita pun walaupun bagaimana berat mengarah ke sana ya harus mulai melangkah ke sana juga. Ini yang kita lakukan. Ya, kayaknya begitu untuk nilai tambah juga, Pak. Nilai tambah, ya. Karena kalau Bapak memproduksi refined palm oil yang untuk di pasar, Bapak kan masih punya stearin, masih punya PPFAD, PPFAD segala macam yang masih bisa dijual. Walaupun waste-nya pun masih Bapak bisa dijual. Ya. Jadi actually berapa pendapatannya jadi lebih meningkat. Itu meningkat. Tapi tentu volumenya besar. Ya, itu memang yang kita lakukan juga bagian dari PTPN, bagian dari perusahaan yang dimiliki oleh negara. Itu kita punya ada istilahnya aspirasi pemegang saham, yaitu pemerintah. Kita harus mensupport juga dalam program ketahanan pangan dan ketahanan energi. Di dalam energi itu kita juga tidak besar, tetapi seperti yang saya bilang tadi, kita itu butuh biodiesel sekitar 12 juta kiloliter. Kalau B40 katanya hitung-hitungan sekitar 15 juta. Artinya itu lumayan. Semuanya swasta. Sehingga kita diminta oleh
arahan pemegang saham kita bikinlah, nggak usah, karena kapasitas refinery itu sudah gede sebenarnya, tetapi minimal ada walaupun tidak besar, kita diminta untuk membuat biodiesel. Jadi kita di samping membuat refinery yang saya bilang tadi, kita juga dalam proses untuk membuat biodiesel dengan kapasitas sekitar 400-an ribu ton. Bukan dulu Adolina pernah buat? Minyak goreng dulu pernah, dan saya baca buku-buku laporan-laporan lama. Pabrik minyak goreng sawit pertama kali di Indonesia itu milik PTPN. Iya betul. Dan itu tertutup lah, artinya akhirnya ya saat itu tata kelolanya mungkin belum ya, memang bisnis itu tidak gampang. Orang yang biasa mengelola kebun, memang bisnis itu tidak hanya sekedar punya uang margin kemudian invest pabrik, tetapi cara bisnis proses cash flow-nya perusahaan itu kan berbeda. Sehingga itu sudah lama, saya masuk pun udah tinggal besi tua yang tidak terpakai di sana, sehingga kita mulai lagi dengan dengan tidak akan gede-gedean, tapi kita ya harus inilah kalau saat dibutuhkan oleh pemerintah, karena BUMN juga harus membawa misi pemerintah saat dibutuhkan. Itu juga seperti yang case minyak goreng dulu itu juga yang langka sama sekali. Kalau ada perusahaan negara kan, kalau pemegang saham bilang kan kita ngikutin pemegang saham bisa dilakukan. Tapi kalau semuanya adalah private sector yang tidak ada balance antara private sama ini, juga private ya optimize revenue sama profit, ya kalau di luar lebih mahal mengapa harus menjual di dalam gitu. Ya. Ya, itu. Sebetulnya Pak, kalau kita bicara pabrik biodiesel ya, sebetulnya kan Eropa sekarang saja sudah menerapkan 1% cap Pak ya. Jadi berarti kita ekspor ke Eropa sudah turun drastis, apalagi kita terkena countervailing duty ya. Kemudian ke Amerika juga kita kena anti dumping duty. Sekarang kalau pabrik-pabrik di Indonesia, pabrik biodiesel ini, sayang Bapak kita yang toko biodiesel, Pak Paulus, ya, saya kenal sudah tidak ada ya Pak ya. Saya kenal beliau lama betul. Jadi saya melihat bahwa kesempatan untuk mengekspor biodiesel itu sudah kelihatannya sudah kecil Pak ya. Tantangan, challenge-nya itu semakin besar, walaupun mungkin saya salah. Sebenarnya demand-nya masih ada, tentunya dengan kualifikasi yang diset supaya kita tidak bisa compete dengan yang diproduksi di sana gitu kan. Intinya yang seperti itu dengan kriteria apa itu harus apa itu ya, kita tidak bisa lepas dari permintaan konsumen. Kalau membutuhkan sertifikasi ISCC dan sebagainya ya kita harus lakukan. Kalau biodiesel untuk Eropa kan 2030 phase out ya. Jadi sekarang saja, karena anak saya lama kerja di Neste Pak ya, 15 tahun dia kerja di Neste. Jadi dia melihat bahwa sekarang itu Neste sendiri itu memphk-kan orangnya sampai 800 orang. Karena demand biodiesel itu turun drastis. Demand itu disebabkan karena harga makin mahal. Ya. Kemudian yang kedua juga karena competitiveness itu makin tinggi Pak. Karena sudah terlalu banyak pabrik biodiesel di Eropa yang juga harus memproduksi biodiesel, padahal dulu mereka harapannya mendapatkan raw materialnya kan dari palm oil ya Pak ya. Nah di situ kan sebetulnya ada Musimas, ada Sinarmas, ada Asian Agri kan Pak ya. Mereka ada yang di Italia, ada yang ya. Sime Darby itu dengan IOI itu sebelahan dengan Neste. Saya kan bolak-balik ke Rotterdam. Jadi saya tahu bahwa persaingan di situ memang hebat. Jadi saya pikir biodiesel di Indonesia ini sekarang jadi sudah kesusahan Pak ya. Sudah oversupply. Bukan oversupply, sudah tidak mau produksi lagi karena ke Amerika mereka tidak bisa, mereka mengekspor ke Cina, sama Cina diekspor ke Eropa. Eropa sekarang Cina karena anti dumping, karena itu dianggap biodiesel Indonesia Pak ya. Kemudian kita punya bioaftur, dibilang ini dari minyak jelantah coba. Jadi kita kelihatannya sudah agak payah. Jadi BPDP ini kan sebetulnya dibentuk untuk memberi subsidi kepada biodiesel. Dulu waktu pembentukannya saya bilang kenapa tidak dinotifikasikan kepada WTO. Karena setiap kali walaupun ini uang saya, uang Bapak, uang Pak Kaco, uang Bu Vinka segala macam, kita bikin satu badan untuk mensubsidi produksi tempe, itu Pak tetap subsidi. Termasuk kategori artikel 1 WTO kan Pak ya. Jadi subsidi dan anti ini
Anti dumping duty tetap kena Pak ya. Kita sampai sekarang ini subsidi yang 2019 saya udah jerit berapa kali selesaikan. Kita menang red 2 juga tidak bisa jual biodiesel ke Eropa karena countervailing duty atau subsidi ini tidak pernah dicabut. Jadi saya melihat kok masalah biodiesel kita ini sebetulnya sudah agak sekarat Pak ya. Di dalam negeri sendiri, lain tidak diaudit, di ini, di itu lah, pening lah. Saya bilang, Pak Paulus itu sebelum meninggal, saya bilang, Pak ini industri payah Pak. Yalah saya sampai kurus begini, boros mikirin. Jadi saya melihat mungkin kalaupun PTPN ingin bergerak di biodiesel paling hanya untuk konsumsi dalam negeri. Ya karena saya bilang tadi bahwa selama kita di dalam negeri pun sendiri kan ada rencana B40 tahun ini. Jadi demand-nya kan cukup tinggi juga kalau hanya 400.000 kiloliter, artinya itu cuma 3% dari kebutuhan domestik. Sehingga sebagai balance bahwa pemerintah punya reference bahwa biodiesel kita seperti ini produksinya dan PTPN punya sebagai satu-satunya perusahaan yang punya refinery yang dimiliki oleh BUMN bisa berkontribusi ke sana. Saya tertarik ini Bu Ros dari pertanyaan Bu Ros tadi yang pertama mengenai bagaimana persaingan kita dalam hubungannya tata niaga atau hubungannya dalam aspek pemasaran kita. Salah satu poin yang menjadi hal yang kadang-kadang itu real, pertanyaan yang simple, tetapi menjawabnya kadang-kadang kita malu. Kita produsen minyak sawit terbesar di dunia, tetapi kalau bicara masalah reference itu kan kita selalu nggak pernah pakai harga Indonesia, tetapi adalah berapa harga Rotterdam, berapa harga Malaysia, berapa harga mana, berapa router, berapa apa dan sebagainya. Itu memang menurut saya pribadi memang sudah saatnya atau memang kita harus sama-sama harus di-push untuk menjadikan diri kita itu supaya orang lain percaya bahwa bisnis proses untuk sampai ke penpot menjadi harga di Indonesia ini orang lain mau lihat, orang lain maksudnya di luar gitu. Untuk bisa gitu kita harus kompak. Kita itu sekarang mengenai data pun kan juga nggak benar. Saya nggak bisa bilang nggak benar, tetapi orang mau melihat ini datanya siapa, pasti data versi siapa. Kalau ada orang bertanya sampai harga itu per versi siapa, artinya nggak ada data yang kita sebut sebagai national reference untuk event stock CPO kita. Ini simple sebenarnya dalam arti konteks simpelnya dari arti konteksnya stok aja kok. Stok itu kan simple loh, ada produksi, ada pabrik berapa dan sebagainya. Tinggal menghitung stok. Betul itu. Di Malaysia yang saya tahu, saya beberapa kali diskusi karena memang waktu itu kita juga kirim tim ke Malaysia untuk belajar bagaimana MDEC itu terbentuk.